Gaun Biru Tinta. Selamat datang di kanal Cerita Selamanya. Kami mengundang Anda untuk menonton video dengan cerita orisinal terbaru dari kami. Kamu memang wanita yang luar biasa cantiknya, Dewi sayang. Bima sekali lagi menatap pantulan bayangan istrinya di cermin dengan penuh kekaguman, lalu perlahan, seolah mengulur momen yang menyenangkan itu, ia mengalihkan pandangannya ke sosok aslinya. Dewi menghela napas bahagia, benar-benar larut dalam tatapan mata suaminya. Tentu saja Bima menyukainya. Bahkan Dewi sendiri, yang biasanya sangat kritis terhadap penampilannya, saat ini merasa sangat puas. Wanita mana yang tidak akan terlihat cantik dengan gaun seperti ini? Apapun yang orang katakan tentang kenyamanan, kepraktisan, dan emansipasi, gaun tetaplah kekuatan terbesar seorang wanita. Hampir seperti sihir, yang kekuatannya sayangnya hampir terlupakan di dunia modern. Jika kita melihat sekeliling dalam kehidupan sehari-hari, sangat jarang kita melihat seorang wanita mengenakan gaun yang indah. Padahal, gaunlah yang sejatinya membedakan wanita dari pria. Terlebih lagi, jika mengingat bahwa semua batasan lain antara gender sudah hampir luntur. Wanita telah setara dengan pria dalam segala hal, dalam kesempatan dan aspirasi, dalam pendidikan dan ambisi, dalam profesi dan penghasilan, bahkan dalam penampilan, jika kita ingat semua potongan rambut pixie, minimalisme, universalitas, dan pemujaan massal terhadap celana jeans. Contohnya tidak perlu dicari jauh-jauh. Cukup lihat kedua putri mereka, Citra yang berusia 18 tahun dan Kirana, yang 2 tahun lebih muda dari kakaknya. Mereka adalah representasi khas dari zaman dan generasi mereka, bahkan 2 generasi, mengingat betapa cepatnya segala sesuatu berubah dalam kehidupan modern. Keduanya kurus, bersudut, dengan postur tubuh yang lebih mirip anak laki-laki daripada perempuan, dan seolah sengaja, bukan untuk menyembunyikannya, melainkan untuk menonjolkannya, mereka tidak pernah lepas dari celana panjang. Penampilan mereka pun tidak jauh berbeda dari, misalnya, sepupu mereka Rian, yang sebaya dengan putri sulung mereka. Ketika anak-anak muda itu berkumpul, kadang-kadang sulit membedakan siapa di antara mereka pada pandangan pertama. Setidaknya, mata Dewi yang mulai rabun tidak bisa langsung membedakan tengkuk Rian yang dipotong pendek dari rambut Kirana yang juga dipotong cepak. Soal pakaian, jangan ditanya, hampir sama, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Dewi telah mencoba melawan kecenderungan putrinya pada gaya universal dan praktis yang menurutnya merusak penampilan mereka. Saat mereka masih kecil, kedua gadis itu selalu memakai gaun-gaun mungil yang menggemaskan, dengan pita dikepang dan jepit rambut lucu. Singkatnya, kata orang-orang, mereka didandani seperti boneka. Namun, seiring bertambahnya usia, boneka-boneka itu tidak berubah menjadi kupu-kupu yang indah seperti yang diharapkan, melainkan lebih mirip ulat. Tentu saja, ini hanya kiasan. Meskipun rambut Citra yang dipangkas sangat pendek saat kelas 2 SMP, yang kadang berdiri seperti tanduk, mengingatkan Dewi pada serangga berbulu menyeramkan yang sesekali muncul di villa mereka di puncak. Contoh itu menular, dan melihat kakaknya, Kirana pun ikut menyingkirkan rambutnya yang tebal dan panjang. Satu-satunya yang menghibur adalah fakta bahwa potongan rambut pendek itu memang sangat cocok untuk kedua putrinya. Kirana dan Citra sangat mirip satu sama lain dan juga dengan orang tua mereka. Bima dan Dewi selalu menjadi pasangan yang serasi dan sama-sama menawan. Dewi bahkan pernah memenangkan kontes putri kampus di masa kuliahnya, jadi wajar jika putri-putri mereka sangat manis. Wajah sedikit lonjong dengan kulit bersih dan bintik-bintik samar, mata kelabu yang besar, alis yang terbentuk indah, dan hidung mancung yang mungil. Ah, betapa cantiknya mereka jika mau menjadi gadis seutuhnya. Bukan berarti mereka tidak cantik sekarang, tentu saja. Namun, seorang gadis dengan gaun yang melambai dan sepatu hak tinggi, itu adalah pemandangan seindah mimpi yang tak tercapai bagi keluarga mereka. Setidaknya, Citra, yang sebentar lagi akan lulus SMA, berencana menghadiri acara promosi dengan setelan celana dan tidak mau mendengar apapun tentang pakaian yang lebih feminin dan sesuai acara. Dengar, Bima seolah mendengar harapan yang melintas di benak istrinya. Bagaimana kalau Citra melihatmu secantik ini dan jadi ingin menjadi, lebih feminin? Dewi,
yang tidak percaya pada kemungkinan seindah itu, menggelengkan kepalanya. Jika selama ini ia gagal menanamkan selera berpakaian pada putrinya, maka tidak ada gunanya mencoba lagi. Padahal, ia telah berusaha keras menunjukkan pada mereka betapa indahnya sebuah gaun. Bahwa kadang-kadang cukup dengan berpakaian yang tepat, segalanya mulai berubah, punggung menjadi tegak, kepala terangkat dengan bangga, kaki secara misterius tampak lebih jenjang, dan bahkan pikiran menjadi lebih percaya diri dan optimistis. Dan seolah merespons perubahan internal yang ajaib ini, dunia di sekitar pun menjadi sedikit berbeda. Dan gaun yang satu ini, sepertinya ia mampu mengubah pandangan dunia dan tatanan alam semesta. Gaun ini begitu istimewa, mungkin kata, gaun harus ditulis dengan huruf kapital G. Setidaknya, Dewi belum pernah memiliki yang seperti ini sebelumnya. Ini bukan gaun biasa, melainkan gaun malam, panjangnya hampir menyentuh lantai, dengan warna biru tinta yang anggun, nyaris hitam namun bukan hitam arang. Lebih seperti warna langit malam yang sangat gelap. Dan seperti kegelapan pekat yang diterangi bintang-bintang terang, kainnya berkilauan dengan sentuhan perak. Bagian atasnya terbuat dari brokat mewah yang berkilauan, memeluk erat tubuh pemakainya, lalu meluncur ke bawah dan melebar menjadi lipatan-lipatan rok yang bervolume, menyembunyikan belahan tinggi yang dramatis. Lengan yang juga dibalut kain ketat tiba-tiba merasakan sentuhan lembut sifon sutra yang hampir transparan di ujung jari, menjuntai sedikit di bawah lengan baju. Kain sifon yang sama juga menutupi bahu dan punggung dengan selubung tipis transparan. Singkatnya, dalam gaun seperti ini, pikiran menjadi tidak biasa dan menakjubkan. Rasanya ingin memanyunkan bibir dengan manja, mengipasi diri dengan kipas bulu burung unta, dan duduk di sofa menanti pangeran tampan. Dewi, merasa seperti seorang ratu, merentangkan tangannya dan berputar, lalu tertawa. Iya, Mas Bima, ini sangat indah, sangat. Dewi sekali lagi menatap pantulan dirinya dengan bangga. Baiklah, sudah cukup mengagumi dan tertawanya. Sekarang aku akan melepasnya, melipatnya kembali ke kotak, dan kamu simpan jauh-jauh gaun ini. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Wi. Alis Bima terangkat. Apa maksudmu simpan jauh-jauh? Kamu tidak suka? Aku tidak paham. Tadi kamu terlihat sangat bahagia. Mas, apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku suka, senyum Dewi. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Aku belum pernah mencoba sesuatu yang lebih indah seumur hidupku. Ia dengan hati-hati mengelus gaun itu. Lalu kenapa kamu bilang simpan jauh-jauh? Tanya Bima heran. Mas, kamu sudah gila? Dewi bahkan menepukkan tangannya. Mau kupakai kemana gaun seperti ini? Apa kata orang nanti? Sudah gila ya dia? Usia sudah kepala 4, tapi masih mau jadi putri raja. Lagi pula, aku bahkan tidak berani membayangkan berapa harganya. Soal itu, kamu tidak perlu khawatir, Wi. Yang terpenting adalah ini gaunmu. Sangat cocok untukmu. Begitu cocoknya, sampai tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Bima melangkah maju seolah ingin memeluk istrinya, tetapi entah kenapa berhenti pada saat terakhir. Mas, kamu sudah gila. Kemana aku bisa pergi dengan penampilan seperti ini? Kerapat orang tua murid? Ke pasar? Oh, benar juga. Sabtu ini aku ada janji dengan teman-temanku di kafe untuk ulang tahun Rini. Bayangkan betapa hebohnya nanti. Aku harus minta lalu lintas di jalan dihentikan dulu untuk menyambut kedatangan dua bangsawan, aku dan gaun baruku. Dewi terkekeh, membayangkan betapa terkejutnya staf dan pengunjung kafe kecil jika ia muncul dengan penampilan seperti itu di Jumat malam yang biasa. Tidak, Mas, ini terlalu mewah. Bahkan jika gaun ini cocok dengan model dan usiaku, aku tetap tidak punya tempat untuk memakainya. Ini benar-benar pemborosan uang. Apa maksudmu tidak ada tempat untuk memakainya? Apa maksudmu pemborosan? Tiba-tiba Bima menyela dengan nada tersinggung. Bagaimana dengan ulang tahun pernikahan kita? Apa kamu lupa kalau 6 bulan lagi kita merayakan ulang tahun pernikahan ke-20 tahun, bukan waktu yang singkat. Katanya istri. Biasanya di keluarga normal, istri yang mengingatkan suami pelupa tentang tanggal-tanggal penting, apalagi yang sebesar ini, bukan sebaliknya. Apa kamu berencana merayakannya? Tanya Dewi kaget, ia tidak suka pesta besar, terutama yang berkaitan dengan dirinya.
Tentu saja, Bima mengangguk, dan bukan hanya merayakan, tapi berpesta, sebagaimana mestinya, dengan tamu, hadiah, pidato, dan bunga. Di meja makan yang indah, di mana kamu tidak akan sibuk mondar-mandir. Kamu akan berjalan di antara para tamu, minum anggur, duduk, dan berdansa denganku, dan kamu akan mengenakan gaun ini. Dan semua orang akan mati karena iri padaku atau menertawakanku, Dewi mengangguk yakin. Tidak, kamu benar-benar sudah gila, Mas, dan aku juga ikut gila. Aku harus belajar lagi berjalan dengan sepatu hak tinggi, mengingat cara merias wajah yang pantas, dan gaya rambut untuk gaun seperti ini tidak bisa dibuat di kamar mandi dengan pengering rambut biasa. Jadi, bersiaplah, Pak Prasetyo, untuk pengeluaran baru. Kecantikan butuh pengorbanan, tiba-tiba Dewi tertawa, melihat wajah Bima yang sangat kecewa dan bingung di cermin. Jadi, kamu setuju untuk menyimpannya? Tanya Bima tak percaya. Oh, wih. Aku senang sekali, gaun ini luar biasa cocok untukmu, sungguh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Dewi terkejut, untukku, oh, sama-sama. Dengar, kuharap kita tidak perlu berutang untuk membayarnya, tanya Dewi, sekali lagi menatap pantulan dirinya dengan puas. Jika mengesampingkan keluhan basa-basi, ketakutan akan kehilangan kemampuan berjalan dengan sepatu hak tinggi, dan yang terpenting, tidak mendengarkan si pelit dalam dirinya yang menjerit karena sejumlah besar uang yang keluar dari anggaran keluarga, Dewi tentu saja sangat senang. Gaun yang luar biasa ini adalah salah satu yang diimpikan setiap wanita. Dan jika ada yang tidak memimpikannya, itu hanya karena mereka belum pernah melihat atau mencoba sesuatu yang serupa. Dan gaun itu sangat cocok untuknya. Ya, usianya memang tidak muda lagi, dan ia harus sesekali mencabut uban, entah dari alis kanannya atau dari rambutnya, yang seolah tidak sabar menunggu jadwal pewarnaan berikutnya. Kerutan juga mulai muncul di wajahnya, seolah mengejek krim-krim ajaib yang dirancang untuk menghilangkannya. Tetapi postur tubuhnya kebanggaannya tetap sama seperti saat ia dinobatkan sebagai putri kampus bertahun-tahun yang lalu. Sejujurnya, tidak ada jasa besar Dewi dalam hal ini. Malah sebaliknya, ada masa-masa dalam hidupnya di mana ia seolah berusaha merusak bentuk tubuhnya. Makan makanan tidak sehat, berbaring di sofa berhari-hari, dan kelahiran 2 anak, yang konon tidak menambah keindahan lekuk tubuh wanita. Dewi hanya beruntung memiliki metabolisme yang baik, yang membuat tubuhnya yang ramping sejak gadis mampu bertahan dari semua cobaan. Belakangan ini, seolah sadar, Dewi mengurangi konsumsi tepung dan makanan manis, memaksakan diri minum air putih yang tidak begitu ia sukai, dan bahkan dengan terengah-engah seperti lokomotif, ia mengayunkan tangan dan kakinya di malam hari mengikuti teriakan instruktur fitness online dan sorakan dari pendukung di rumah. Tapi peran utama tetap dimainkan oleh kecenderungan alaminya untuk kurus dan langsing, yang diwarisi dari ibu dan neneknya. Dan sekarang, melihat hasil dari perpaduan warisan genetik dan usaha kerasnya, Dewi tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Gaun itu pas sekali, membuatnya tampak lebih langsing dan tinggi, dan korset yang agak kaku di bagian atas secara efektif menciptakan ilusi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah Dewi miliki. Singkatnya, setelah beberapa menit perenungan yang tenang, Dewi Prasetyo tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak akan pernah setuju untuk berpisah dengan gaun ini. Bahkan jika seseorang datang untuk merebutnya dengan paksa. Terima kasih, sayang, ini luar biasa. Ia akhirnya berbalik ke arah suaminya, tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk menciumnya. Dengar, kenapa tiba-tiba kamu memutuskan membelikanku gaun? Dari mana ide itu muncul? Kamu kan selalu menghindari toko pakaian sejauh 3 kilometer, apalagi bagian wanita. Lagi pula, aku tidak tahu seleramu begitu bagus. Dan ukurannya pun pas, seolah aku mencobanya sendiri di toko. Mas, apa yang terjadi? Dewi seolah tersadar bahwa pembelian seperti ini sama sekali tidak khas suaminya. Bima adalah orang yang sangat tidak rewel dalam segala hal yang menyangkut dirinya sendiri, dan yang bisa memaksanya masuk ke toko untuk mencoba sesuatu hanyalah ancaman bahwa besok ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai kerja. Semua pembelian untuk anak-anak dan dirinya sendiri tentu saja selalu dilakukan oleh Dewi, dan ia berusaha melakukannya sendirian, karena Bima menjadi tak tertahankan pada saat-saat seperti itu.
Jika berada di toko menemaninya, Bima akan bersikap seperti pria pada umumnya, melirik istrinya yang sedang mencoba sesuatu dengan ekspresif, lalu melirik jam tangannya dengan sama ekspresifnya, mengeluh pelan, dan jika ditegur, ia akan menghela napas panjang dan keras, memutar matanya, dan menunjukkan dengan seluruh sikapnya penyesalan mendalam atas hidup yang disia-siakan dengan begitu sia-sia. Dan sekarang, tiba-tiba sebuah gaun malam wanita. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewi sekali lagi menatap suaminya dengan curiga dan sedikit mengerutkan kening, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena ia merasa wajah Bima tampak aneh, seolah sedang berusaha menahan sesuatu yang canggung, yang menyiksanya dengan rasa malu dan penyesalan. Wajah seperti itu persis seperti wajah putri-putrinya di masa kecil ketika mereka ketahuan memakan permen atau mencoret-coret dinding dengan lipstik Dewi. Namun, tidak seperti anak-anaknya yang selalu menyesali kesalahan mereka dengan lama dan terbuka, ekspresi aneh ini hanya sekilas melintas di wajah Bima dan menghilang. Dewi pun memutuskan bahwa itu hanya perasaannya saja. Yah, aku beli saja. Aku kebetulan melihatnya dan berpikir, wah, alangkah indahnya jika Dewiku mencoba gaun secantik ini. Lalu aku putuskan, akan kubeli dan kita coba. Soal ukuran, yah, siapa lagi yang lebih tahu ukuranmu selain aku? Lagi pula, aku kan seorang insinyur. Aku bisa memperkirakan lingkar dan volume dengan mata telanjang. Awalnya Bima bergumam malu-malu, dan bahkan sedikit memerah. Tapi kemudian, dengan keras kepala, ia menyelesaikan kalimatnya dengan nada ceria dan bercanda. Menarik, di mana kamu bisa melihat gaun seperti ini secara kebetulan, kata Dewi, sambil terus memandangi dirinya dari segala sisi. Di pabrikmu, Pak Prasetyo, sebenarnya apa yang kamu lakukan saat perjalanan dinas? Bohong ya bilang pergi untuk instalasi peralatan, padahal kamu keluyuran di peragaan busana. Ayo, mengaku. Ia menghentakkan kakinya dengan pura-pura marah dan meletakkan kedua tangannya di pinggang. Bima berdeham, merapikan rambutnya, dan menatap istrinya, tersenyum dengan ekspresi jenaka seolah menyesal. Dan lagi-lagi Dewi merasa wajah suaminya berubah selama beberapa detik, seolah bayangan ketakutan dan kegugupan melintasinya. Dewi menatapnya dengan bingung. Ada apa dengannya hari ini? Ia sudah mengenal wajah itu selama bertahun-tahun, berbagi segalanya dalam hidup dengan pria ini selama hampir seperempat abad, bahkan lebih lama, jika menghitung persahabatan mereka sejak tahun kelima kuliah tahun di mana ia bersinar dengan kecantikannya dan menjadi putri kampus. Sebenarnya, perkenalan mereka dimulai dari kontes yang saat itu masih baru dan aneh, di mana ia menjadi peserta secara kebetulan karena kalah taruhan konyol dengan teman sekelasnya. Ia kembali menatap suaminya, tetapi wajahnya tampak biasa saja, seperti biasa, meskipun sedikit murung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengar, Mas, coba bayangkan, seandainya aku punya gaun seperti ini 20 tahun yang lalu, di kontes kecantikan di kampus itu. Mungkin aku tidak akan hanya mendapatkan beberapa buket bunga dan tiara dari dekan, tawa Dewi, mencoba meredakan ketegangan yang tak terlihat. Bagaimana menurutmu? Apa? Oh, ya, kamu benar. Soal dekan, universitas kita benar-benar kehilangan pamornya. Sudah 2 tahun mereka tidak bisa menunjuk kandidat yang layak untuk posisi dekan. Selalu saja ada pejabat sementara. Bima menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Kamu bicara apa? Dewi berbalik ke arah suaminya. Pejabat sementara apa? Ditunjuk kemana? Aku sedang membicarakan dekan kita dulu, Pak Soeharto, yang menjabat saat kita kuliah. Ingat tidak, bagaimana ia memberikanku hadiah utama? Dia bahkan memuji-muji, mengatakan bahwa untuk pertama kalinya ilmu pengetahuan tunduk pada kecantikan. Oh, kamu bicara soal kontes? Bima tersadar. Ah, ya, apa yang kamu katakan tadi? Dengar, sayangku. Dewi akhirnya melepaskan pandangannya dari kecantikannya yang memukau dan berbalik ke arah suaminya. Kamu aneh sekali hari ini. Sama sekali tidak mendengarkanku. Dan ada sesuatu yang aneh dengan wajahmu. Jangan pedulikan. Aku lelah, Perjalanan kereta malam, kamu tahu, bukan hal yang menyenangkan. Dan di pabrik kemarin, seperti biasa, semuanya berantakan di saat-saat terakhir.
Saat kami akan berangkat, ada yang membawakan setumpuk dokumen yang belum ditandatangani, ada yang bertanya macam-macam. Singkatnya, kami hampir ketinggalan kereta. Pak Iwan mendengkur semalaman seperti gajah pilek. Aku tidak ingat bagaimana bisa bertahan sampai pagi. Dan aku masih harus mampir ke kantor hari ini, mengurus dokumen, laporan, dan ada beberapa telepon penting yang harus kulakukan. Pokoknya, aku berangkat dulu ya. Pintu di belakang Bima sudah lama tertutup. Gaun luar biasa itu untuk sementara kembali ke kotak hadiah mewah dari karton mengkilap, menunggu pemilik barunya menyingkirkan semua barang lama yang tidak layak dari lemari, seperti blazer kotak-kotak kuno dan beberapa daster serta gaun yang sudah usang, dan memberikan tempat yang layak untuk mahakarya seni jahit ini. Dewi mencoba melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi tak lama kemudian ia meninggalkan semuanya dan membuka kotak itu lagi, gaun yang luar biasa, seolah menariknya. Pikirkan saja, beberapa jam yang lalu ia siap menolaknya, dan sekarang ia ingin memakainya lagi dan merasa seperti seorang ratu. Kenapa tidak? Pikir Dewi. Akan kupakai. Anak-anak pulang sekolah masih lama. Bima juga pergi lama. Aku sendirian dan ingin menjadi cantik lagi, seperti ratu. Biarlah dunia menunggu. Ia mengeluarkan gaun itu dari kotak, kembali merasakan berat kain brokat yang mewah, dan dengan lembut, hati-hati, sambil memejamkan mata, ia menempelkan gaun itu ke pipinya. Dan ia tersentak. Aroma yang halus, nyaris tak tercium, hampir tidak ada. Namun, aroma itu ada, dan jelas berasal dari kain yang sekarang berada beberapa sentimeter dari wajahnya. Itu adalah aroma yang sama sekali asing, ringan tapi kuat dan tajam, dengan nada manis yang jelas, seperti aroma parfum mahal dari merek-merek terkenal. Dewi sendiri selalu lebih suka parfum dengan aroma netral dan sangat ringan seperti jeruk dan dedaunan. Dan bahkan jika ia meninggalkan jejaknya di gaun saat mencobanya, itu jelas bukan aroma parfumnya. Saat mencoba gaun itu tadi, pertama-tama terkejut dan ngeri, lalu mengagumi dirinya sendiri, mengobrol dengan Bima dan mengamati tingkah lakunya yang sedikit aneh, ia jelas tidak memperhatikan aroma asing yang ringan ini. Tapi sekarang, aroma itu terdengar sangat jelas. Indra penciuman Dewi memang selalu sensitif. Apa artinya ini? Ini tidak diragukan lagi adalah parfum, dan jelas parfum wanita. Dewi meletakkan gaun itu kembali ke kotak dan menatapnya dengan bingung. Keinginannya untuk mencoba gaun indah itu benar-benar hilang. Dari sesuatu yang didambakan, gaun itu berubah menjadi sesuatu yang dibenci dan menakutkan, bukan lagi karena harganya atau kemewahannya yang tidak pantas, melainkan karena misteri yang tersembunyi dalam aroma samar yang jelas milik seorang wanita. Di mana Bima mendapatkannya, dan siapa yang mencobanya sebelum gaun itu sampai padanya? Omong kosong, Dewi memarahi dirinya sendiri. Memang ada sedikit aroma, terus kenapa? Siapa saja bisa mencoba gaun ini di toko sebelum Bima membelinya. Tentu, tidak terlalu menyenangkan, tapi bukan berarti ini sebuah tragedi. Meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ia dengan sengaja bernyanyi keras sambil melanjutkan pekerjaan rumah yang tertunda. Tapi tidak ada yang berhasil. Nasi yang dimasak untuk lauk menjadi terlalu lembek. Di antara tumpukan cucian putih, ditemukan kaos kaki merah cerah milik Kirana, yang tentu saja membuat masalah. Cangkir porselen kesayangannya terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping. Terakhir, saat menuang gula dari kantong ke stoples, ia tidak melihat ada lubang di samping kemasan dan dengan murah hati menaburkan butiran manis itu ke lantai, meja, dan sekitarnya. Setelah susah payah mengumpulkan pecahan cangkir dan butiran gula yang lengket di kaki, Dewi menyerah, membuat teh, dan duduk di meja dapur. Ada apa dengannya sebenarnya? Padahal baru saja suasana hatinya begitu baik, dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Di tempat kerja, ia mendapatkan kenaikan gaji yang sudah lama ditunggu. Citra, putri sulungnya, sepertinya sadar akan kelulusan yang semakin dekat, berhasil memperbaiki nilai-nilainya, dan ancaman nilai merah di rapor untuk pelajaran kimia yang dibencinya sepertinya sudah sirna. Kirana memenangkan kompetisi futsal lagi. Sungguh kegiatan yang aneh untuk seorang gadis, tapi coba saja katakan itu pada Kirana. Sia-sia.
Bima pulang dari perjalanan dinas yang panjang, membawakan hadiah tak terduga yang luar biasa, yang membuat harga diri Dewi meningkat pesat. Bukankah semua itu alasan untuk bahagia? Tapi tiba-tiba, perasaan ini datang. Entah kenapa ia merasa sedih, seolah firasat buruk mulai bergerak di dalam dirinya. Mungkinkah semua ini karena aroma samar parfum asing di gaun itu? Tapi itu kan konyol. Anggap saja hidungnya tidak salah. Itu memang parfum wanita. Lalu kenapa? Haruskah ia langsung menyimpulkan bahwa Bima memberinya gaun itu bukan karena tiba-tiba ingin menyenangkannya, tetapi karena gaun itu sudah tidak muat lagi untuk wanita lain? Dan wanita lain itu, tentu saja, adalah selingkuhan suaminya. Mana mungkin ada penjelasan lain, sungguh bodoh. Sudah seperti Lady Macbeth tua saja, cemburu pada suami, Dewi tersenyum sinis, lalu kembali murung. Masalahnya bukan pada gaun itu, dan bahkan bukan pada aroma terkutuk parfum asing itu. Masalahnya adalah hidupnya tidak seindah yang dipikirkan semua orang yang mengenal mereka, dan tidak seindah kelihatannya dari luar. Bahkan pada dirinya sendiri, ia belum pernah sekalipun mengakui bahwa sudah lama ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, yang terjadi padanya, dan pada Bima. Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya, ia tidak bisa menjelaskannya bahkan pada dirinya sendiri. Hanya saja, sesekali terasa ada ketegangan yang tidak biasa, hawa dingin yang tidak jelas, yang sebelumnya tidak pernah ada. Seperti pada hari yang cerah dan hangat, tiba-tiba semuanya tertutup bayangan dari awan entah dari mana yang menutupi matahari. Kulit tiba-tiba merinding, kepala tanpa sadar menunduk, dan mata dengan bingung menatap ke langit untuk mencari ancaman. Tapi kemudian awan itu menghilang, dan dari atas kembali tercurah kehangatan dan cahaya. Semuanya baik-baik saja lagi, dan perasaan cemas yang tiba-tiba itu tidak meninggalkan jejak. Begitu pula dengan Dewi, yang tidak bisa memahami penyebab kegelisahannya yang tiba-tiba menusuknya dengan jarum-jarum tajam. Dan ini jelas terkait dengan Bima. Ia telah berubah belakangan ini, itu pasti. Tidak, ia tidak mulai keluyuran, minum-minum, membawa uang dari rumah, atau menghilang di malam hari lalu pulang dengan bekas lipstik di wajah atau pakaiannya. Tentu saja tidak. Secara lahiriah, ia adalah pria yang sama, yang dikenal dan dicintainya hingga detail terkecil, tidur selalu miring ke kanan, mengolesi roti dengan mayones, dan menonton semua acara TV malam. Ia seperti biasa, tenang dan stabil, sedikit ironis, perhatian, dan sedikit membosankan dalam argumennya. Bima masih suka bercanda tentang kerajaan wanitanya, sebutan untuk keluarganya yang terdiri dari istri, 2 anak perempuan, dan sesekali Ibu Dewi yang menginap. Omong-omong, hubungan Bima dengan ibu mertuanya sangat baik, membantah semua stereotip yang ada. Ibu Ratna memanggil menantunya, Bima sayang, dan sesekali bercanda akan menukar putrinya yang keras kepala dengan menantunya. Bima benar-benar tulus menghormati dan menyayangi wanita yang dulu menampung mereka di apartemennya, sampai mereka mandiri dan memiliki rumah sendiri. Bima bekerja keras, sering melakukan perjalanan dinas terkait spesialisasinya sebagai insinyur instalasi peralatan canggih. Ia dengan senang hati memakan apapun yang dimasak Dewi, membahas rencana liburan bersama yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana, dan lupa menyerahkan pakaian kotor tepat waktu. Singkatnya, semuanya seperti biasa, namun ada sesuatu yang terjadi. Bima menjadi berbeda, dan perubahan ini nyaris tak terlihat, hampir tidak kentara, persis seperti aroma parfum di gaun itu. Merasa pikirannya kembali mengarah ke arah yang salah, Dewi menggelengkan kepala dan berdiri. Cukup, ia harus mengalihkan perhatian, berhenti memikirkan semua omong kosong ini, lakukan sesuatu, misalnya, membongkar koper dinas Bima, yang seperti biasa ia lempar di tengah lorong. Biasanya Bima sendiri yang membereskan barang-barangnya setelah pulang, karena ia malu dengan kebiasaannya menjejalkan semuanya pada menit terakhir ke dalam koper, lalu dengan kesal memisahkan kaos kaki, dokumen, kabel pengisi daya, catatan nama dan nomor telepon, peralatan mandi, kemeja, dan banyak lagi. Sekarang Dewi butuh kesibukan, dan koper dinas suaminya adalah objek yang sempurna untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya. Dewi membuka tutup koper dan menghela napas. Pemandangan yang biasa tersaji. Campuran barang bersih dan kotor, kertas-kertas, kabel-kabel yang selalu berlebihan jumlahnya, sachet kopi,
tisu basah dari beberapa bungkus yang sudah dibuka, dan entah kenapa bahkan ada beberapa batang logam yang dibungkus plastik, mungkin suku cadang dari suatu mesin. Ia dengan cepat menarik keluar barang-barang besar, membiarkan barang-barang kecil jatuh kembali ke dalam koper. Tiba-tiba, saat menarik lengan sebuah kemeja kotor, ia mendengar suara gemerincing logam yang jelas. Meraba kemeja itu, ia langsung menemukan benda yang berbunyi di saku dada. Itu adalah 2 anak kunci di sebuah gantungan. 2 kunci biasa dari gembok biasa, yang terpasang di pintu biasa entah di mana. Kunci-kunci itu tergeletak di telapak tangan Dewi. Ia menatapnya dan merasakan kelemahan yang aneh. Tidak, ini tidak bisa ditolerir. Aku menjadi sangat histeris, pikirnya dengan marah. Hanya ada beberapa kunci di koper Bima. Terus kenapa? Wih, tahu tidak, dunia seperti apa yang kuimpikan? Suara suaminya bergema di kepalanya. Dunia tanpa kunci, ini seperti kutukan pribadiku. Kunci. Sumpah, rasanya ingin kugantung di leher seperti anak SD. Itu benar. Bima Pastayana kehilangan kunci. Dan untuk menghentikan proses ini, ia berhenti membawanya pulang. Ia selalu pulang paling akhir dan pergi paling pagi, dan di tempat lain ia tidak membutuhkannya. Lalu ini kunci apa? Ia memeriksa kunci-kunci itu lagi. Biasa, standar. Kunci seperti ini membuka jutaan gembok di apartemen. Dan ini juga terlihat seperti kunci apartemen, terutama dengan adanya gantungan kunci logam kecil berbentuk kelinci lucu yang tergantung di rantainya. Kelinci, abu-abu, berkilauan dengan enamel, dengan moncong lucu yang tersenyum. Dewi mencoba dengan jujur, tetapi tidak bisa membayangkan Bima, bahkan jika ia akhirnya memutuskan untuk memiliki kunci misalnya, kunci ruang kerjanya akan memasang gantungan seperti ini. Sebagai orang yang cerdas dan rasional, Dewi bisa menemukan setidaknya 10 penjelasan untuk kemunculan kunci-kunci ini di koper suaminya. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan pada awalnya. Misalnya, ini bukan kuncinya. Mungkin ia menemukannya. Katakanlah, milik Pak Iwan, teman perjalanannya yang sering disebut Bima dengan kesal karena kebiasaannya mendengkur sangat keras. Mungkin saja Pak Iwan kehilangan kunci, dan Bima hanya memungutnya dan lupa mengembalikannya. Meskipun, sejujurnya, itu versi yang lemah. Tidak. Sepertinya tidak ada satupun penjelasan yang meyakinkan, apalagi 10. Dewi meletakkan gantungan kunci itu di atas meja, dan perasaan yang sangat tidak menyenangkan menyelimutinya. Seolah-olah hawa dingin yang cemas, yang selama ini tersembunyi di suatu tempat yang sangat dalam, mulai merayap maju, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan mengancam akan segera mencapai jantungnya. Cukup, hentikan ini. Nanti kalau Bima pulang kerja dalam beberapa jam, ia akan bertanya langsung kunci apa ini. Sebenarnya, ia menyesal memulai semua ini. Ini kan barang-barang Bima. Biarkan dia sendiri yang membereskannya. Ia dengan tegas mengulurkan tangan ke tutup koper dan membeku. Dari saku samping, menyembul ujung sebuah foto berwarna dengan tatanan rambut wanita yang jelas lebat dan berwarna gelap. Di keluarga mereka yang berambut pirang alami, tidak ada yang memiliki warna rambut seperti itu. Dan adanya foto seseorang di koper Bima adalah kejutan lain, mungkin lebih mengejutkan daripada kunci-kunci aneh itu. Dewi tiba-tiba merasa lemas. Akhirnya, seolah mengambil keputusan, Dewi mengulurkan tangan dan menarik kartu kecil itu. Itu adalah foto seorang wanita muda. Ia tertawa riang ke arah kamera, menunjukkan gigi putih yang rata, yang membuat wajahnya tampak lebih cerah dan terbuka. Ia cantik, dengan fitur proporsional, rambut gelap panjang sedikit bergelombang, dan mata besar yang terbuka lebar. Dewi memegang foto itu dengan ujung jarinya seolah takut terbakar atau meninggalkan sidik jari, membalik gambar itu dan, dengan bibir bergerak seperti anak kelas 1 yang belajar membaca tulisan tangan Bima di baliknya. Anyaku tersayang. Oh. Nah, akhirnya sampai pada inti masalahnya, sekaligus akhir dari segalanya. Membayangkan bahwa foto ini adalah hadiah dari pemilik pabrik yang berterima kasih atas pemasangan peralatan sebagai tanda persahabatan, bahkan dengan imajinasi liar Dewi sekalipun, tidak mungkin. Dewi dengan hati-hati, seolah takut terluka, memasukkan kembali foto itu ke dalam saku,
melemparkan kunci ke sana juga, menumpuk kembali semua yang telah ia keluarkan ke dalam koper, dan membanting tutupnya, tersentak oleh suaranya. Bunyi pelan tutup plastik itu terdengar seperti jatuhnya lempengan baja seberat bertonton, yang selamanya memisahkan Dewi dari kehidupan lamanya, dari perasaan dan pikirannya yang biasa, dari mimpi dan keinginan, dari keluarga, dan yang terpenting, darinya, dari Bima. Dewi entah kenapa mematikan lampu, meringkuk di sudut sofa dapur, dan terdiam. Dewi Zorina adalah wanita yang cantik bukan sekadar manis atau imut seperti ratusan mahasiswi lainnya, tetapi benar-benar cantik, mencolok, dan memesona. Ia tahu itu, memahaminya, dan dengan senang hati menerima perhatian yang biasanya didapat oleh wanita pirang bermata hijau dengan kaki jenjang dan postur anggun. Namun, anehnya, Dewi tidak pernah bercita-cita menjadi model atau aktris. Untuk yang pertama, ia tidak merasa terpanggil. Untuk yang kedua, ia secara objektif tidak menemukan bakat yang diperlukan dalam dirinya. Sudah, biarlah, tawa Dewi, menunjukkan selera humor dan akal sehat yang langka untuk usianya yang masih muda. Aku akan menjadi pengacara yang cantik. Lagi pula, dalam dunia hukum, penampilan bukanlah hal yang tidak penting. Dewi memang masuk ke fakultas hukum di sebuah universitas ternama. Dasar bodoh kamu, kata sahabatnya, Ika, yang datang berkunjung. Duduk di sini, hidungmu menempel di buku. UAS kan minggu depan. Kamu juga sebaiknya mulai membersihkan debu dari buku teksmu. Senyum Dewi licik. Nanti kalau kamu di DO, mau bagaimana? Yang pasti bukan berkutat dengan buku. Aduh, andai saja aku punya sepertiga kecantikanmu, atau seperempatnya saja. Ika memicingkan matanya dengan lucu dan menunjukkan ujung kelingkingnya. Aku pasti tahu apa yang harus kulakukan, daripada merusak mata. Dewi, sambil tertawa, menepis argumen seperti itu. Ia belajar dengan senang hati, menerima perhatian dari para mahasiswa, tetapi ia sendiri tidak terlalu tertarik pada siapapun. Lalu datanglah kontes kecantikan itu, putri kampus. Dewi, tolong sekali, ini atas nama dekanat, bukan permintaan biasa, kata dosen pembimbingnya. Kamu adalah kandidat paling jelas dari jurusan kita. Bahkan satu-satunya, kalau dipikir-pikir. Kenapa kamu tertawa, Dewi? Seru pria itu dengan kesal, lalu tiba-tiba ikut tertawa. Dewi, sungguh, tolonglah, nanti kita ditertawakan. Bayangkan, kontes kecantikan tapi tidak ada satupun kontestan yang benar-benar cantik. Kamu hanya tidak berani, kata Ika yang tak kenal lelah, setelah mendengar keluhan Dewi. Taruhan, kamu pasti akan takut. Begini saja, jika kamu ikut kontes dan menang, aku berjanji akan lulus semester depan dengan nilai A semua. Sumpah Ika begitu tidak biasa dan mustahil sehingga Dewi menyetujuinya. Ibunya, yang terkejut dengan tindakan putrinya yang tidak biasa, entah dari mana mendapatkan gaun panjang yang indah, dan Dewi pun melangkah ke panggung aula universitas. Dan tiba-tiba ia tersandung dan hampir jatuh. Dari barisan depan, seorang pria muda menatapnya tanpa berkedip. Dewi, seperti gadis cantik lainnya, sudah terbiasa dengan tatapan tajam baik yang malu-malu, tersembunyi, maupun yang terang-terangan dan kurang ajar dan ia bisa mengabaikannya. Tapi tatapan ini benar-benar istimewa, membara, namun pada saat yang sama malu-malu dan seolah meminta maaf, penuh kekaguman dan keterkejutan. Tatapan itu membuatnya gelisah. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga dan tersenyum. Senyum yang menyilaukan, tulus, dan hanya untuknya seorang. Dan pria itu mengerti. Anda gadis yang luar biasa. Saya tahu Anda mendengarnya setiap hari, mungkin berkali-kali, tapi saya tidak tahu harus mengatakan apa lagi agar Anda, itulah yang ia dengar setelah kontes berakhir, yang tentu saja ia menangkan. Pria itu berdiri di hadapan Dewi dengan seikat mawar, tersenyum malu-malu. Ini sangat aneh, karena pria itu sendiri sangat menarik. Tidak perlu memikirkan apapun, kata Dewi, mengejutkan dirinya sendiri. Ayo kita pergi ke suatu tempat, duduk-duduk, aku sangat lelah dan lapar sekali. End quote. Mereka masuk ke sebuah kafe kecil. Dewi melahap pizza berukuran besar, yang ukuran dan kalorinya tidak sesuai dengan gelar kecantikan yang baru saja ia menangkan.
Dan Bima menatapnya dengan mata bahagia. Lalu datanglah tahun-tahun panjang bersama Bima. Tahun-tahun yang beragam, baik dan buruk, tenang dan juga penuh gejolak di mana ia serius berpikir, apakah aku berbagi hidup dengan orang yang tepat? Tapi masa-masa sulit itu selalu berakhir. Ia kembali bahagia. Dan sekarang, kebahagiaannya telah berakhir. Foto dan kunci itu telah meletakkan titik tebal yang seperti noda kotor. Perasaan aneh, seolah-olah ia sedang mengamati dirinya sendiri dari luar dan bertanya-tanya, apa yang akan Dewi lakukan selanjutnya? Menangis, berteriak, atau mungkin merokok untuk pertama kalinya dalam hidupnya? Melempar kursi ke jendela? Oh, atau mengenakan gaun barunya yang indah, yang berbau parfum asing itu, menyambut suami tercintanya, dan menampar pipinya. Dewi, aku pulang. Suara Bima, begitu akrab dan familiar, terdengar dari lorong dan menariknya dari lamunan. Capek sekali hari ini, luar biasa. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di kantor. Seolah aku pergi bukan 2 minggu, tapi 2 tahun. Dewi, kok kamu duduk di dalam gelap? Wi, ada apa? Katakan, apakah Anyamu akan datang ke pesta ulang tahun pernikahan kita? Tentu saja, sambil membuka pintu dengan kunci bergantungan kelinci itu, tiba-tiba ia berkata. Sekarang, ia pasti akan memerah, memucat, tergagap, dan berbohong. Bima memang memucat, begitu pucatnya sehingga Dewi sempat khawatir, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia menelan ludah dengan susah payah dan duduk di seberang istrinya. Dewi, sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sama sekali tidak. Akhirnya ia berkata, memejamkan mata, menghela napas berat, dan melanjutkan. Seharusnya sudah lama ku ceritakan semuanya padamu. Aku wajib melakukannya, tapi aku tidak berani. Aku takut, Wi, karena bagiku, ini kemungkinan besar adalah akhir. Kamu tidak akan pernah memaafkanku. Hidupku akan hancur. Tapi memang sudah sepantasnya begitu. Aku pantas mendapatkannya. Jadi, biarlah terjadi. Dengarkan, Bima Prasetyo lahir di keluarga yang utuh, bahagia, dan berkecukupan. Ia adalah anak yang telah lama dinantikan. Seperti yang biasa terjadi, ia dianggap sebagai bayi terbaik di dunia dan dikelilingi oleh perhatian dan kasih sayang yang melimpah. Bima dimanjakan dengan sengaja dan gigih sejak kecil. Ibu, bibi, dan kedua neneknya mencurahkan gelombang cinta dan kelembutan yang luar biasa pada anak laki-laki yang tampan, cerdas, dan lincah itu. Ayahnya, yang bermimpi merebut putranya dari para wanita di rumah, sesekali mencoba mempengaruhi pendidikannya. Begitu Bima berusia 10 tahun, ayahnya mendaftarkannya ke klub olahraga, mulai mengajaknya memancing, berkemah, dan ke villa bukan hanya untuk bersantai di hammock dan makan buah, tetapi untuk pekerjaan laki-laki, seperti menyiapkan kayu bakar, memperbaiki pagar yang miring, atau mencuci mobil. Bima dengan cepat menyadari bahwa menjadi anak ayah jauh lebih sulit daripada menjadi anak mama, meskipun jauh lebih menarik. Anak itu memang sangat cerdas dan cepat belajar menyeimbangkan diri antara orang tuanya dan pandangan mereka tentang pendidikan. Bersama ayahnya, ia merasa kuat dan berani, tegas dan mampu melakukan banyak hal yang tidak diketahui teman sebayanya. Namun, ia harus membayar harga dengan kebebasan dan beban yang serius. Sementara di hadapan ibu dan wanita-wanita penyayang lainnya, ia benar-benar dimanjakan. Berkat sistem pendidikan ganda ini, Bima tidak tumbuh menjadi egois atau manja. Ia adalah pemuda yang kuat dan berkembang secara fisik, cerdas, tetapi ia sangat yakin bahwa segala sesuatu dalam hidupnya akan berjalan sesuai keinginannya. Mungkin tidak segera dan tidak sepenuhnya, tetapi sebagian besar, karena ia, Bima Prasetyo, pantas mendapatkannya. Ia sangat terkejut ketika pada usia 16 tahun keyakinannya goyah, dan yang paling mengherankan, itu terjadi karena seorang gadis. Maya adalah gadis yang sangat tidak biasa, dan hal yang paling tidak biasa tentangnya adalah ketidaksesuaian antara penampilan dan perilakunya. Biasanya, peran pemimpin di antara remaja dipegang oleh orang-orang yang menonjol, tinggi, dan berbeda secara fisik. Semua orang memandang mereka dan tanpa sadar merasa simpati, yang kemudian bisa berkembang menjadi rasa hormat. Setidaknya,
Bima sendiri selama bertahun-tahun sangat yakin akan hal itu. Selalu berdiri di barisan terdepan karena tinggi badannya, kuat berkat latihan renang selama bertahun-tahun dan didikan ayahnya, ia juga memiliki penampilan pemimpin yang mencolok. Alam dan orang tuanya memberinya fitur wajah yang proporsional, alis tebal, mata kelabu, dan bibir yang tegas. Dengan rambut pirang terang yang jatuh ke wajah, ia bebas dari ciri-ciri remaja yang mengganggu seperti telinga caplang atau jerawat. Segera, gadis-gadis di sekolah tumbuh dewasa dan menyadari betapa tampannya Bima Prasetyo dari kelas XIB. Setelah melihat bahwa semua ketampanan itu didukung oleh bahu lebar, pakaian jeans modis dan mahal, prestasi akademis yang baik, dan sebentar lagi akan mendapatkan motor dari orang tuanya, mereka mengakui kepemimpinannya tanpa syarat. Anak laki-laki sebayanya sudah lama melakukannya. Bima adalah teman yang asyik, menurut mereka. Hari pertama di kelas 3 dimulai seperti biasa. Bima menangkap tatapan kagum dari para gadis. Beberapa hari sebelumnya, ia baru kembali dari liburan di Bali. Kulitnya sangat coklat, dan rambutnya yang memutih karena matahari serta gigi putihnya tampak sangat kontras. Ia dengan senang hati menjawab pertanyaan, menceritakan perjalanan musim panasnya, dan seperti biasa, sedikit melebih-lebihkan cerita. Omong kosong. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Bima membeku dan berbalik. Di hadapannya, seorang gadis yang sama sekali tidak dikenal menatapnya dengan senyum mengejek. Ia duduk di mejanya, memandang sekeliling dengan penasaran, dan rupanya mendengarkan pembicaraan Bima yang cukup keras. Apa? Tanya Bima, terkejut. Kalau bohong jangan keterlaluan, kenapa menganggap semua orang lebih bodoh darimu? Kamu tidak mungkin melihat Australia dari pantai Kuta. Itu kan samudera yang luas sekali. Kecuali matamu itu teleskop yang bisa menembus jarak ribuan kilometer. And up to. Apa? Tanya Bima lagi, merasa sangat bodoh dan bingung. Ku bilang, berbohonglah dengan lebih hati-hati. Gadis itu kembali menyeringai. Situasi canggung itu diselamatkan oleh wali kelas yang masuk. Siapa dia? Tanya Bima pada teman sebangkunya. Jawabannya datang dari guru. Anak-anak, kenalkan, ini Mayasari, siswi baru di kelas kalian. Anak baru itu berdiri dan mengangguk sedikit. Saat itulah Bima pertama kali menyadari ketidaksesuaian antara penampilan dan sikap gadis itu. Tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan, ia terus terang tidak cantik. Langsing, tetapi dengan lengan dan kaki yang terlalu panjang dan kurus, mulut besar, dan mata bulat, ia entah kenapa mengingatkan pada katak raksasa. Rambut yang diikat ekor kuda yang ketat juga tidak menambah kecantikannya. Menurut Bima, dengan penampilan seperti itu, seharusnya ia duduk diam di pojok dan tidak banyak bicara, terutama saat orang-orang keren sedang berbicara, tapi Maya jelas tidak sependapat. Sebaliknya, sejak hari pertama, Maya mulai menaklukkan wilayah dan otoritas. Dan pada akhir semester pertama, Bima, dengan keheranannya, menyadari bahwa manuver Maya sudah mendekati perbatasannya. Pertama, ia ternyata sangat pintar dan dengan cepat menunjukkan siapa murid terbaik di kelas, dan kemudian di seluruh angkatan. Kedua, ternyata meskipun penampilannya tidak menarik, ia memiliki prestasi olahraga yang membuat rekor renang Bima yang sederhana tampak sepele. Dia itu pemain voli, kata seorang temannya. Hampir masuk tim nasional junior. Tapi dia cedera, jadi dikeluarkan dari tim utama. Makanya dia pindah ke sekolah biasa. Tapi tetap saja, dia keren. Bahkan tinggi badannya pun melampaui Bima, meskipun hanya beberapa sentimeter. Tapi yang paling menyebalkan, menurutnya, adalah karakter gadis itu. Berani, suka menantang. Ia tidak pernah ragu untuk berbicara dan langsung maju ketika harus mempertahankan pendapatnya. Baginya tidak ada otoritas atau rasa takut. Bima tidak berniat menyerahkan kepemimpinannya kepada siapapun, apalagi seorang gadis pendatang. Dan meskipun mendapat tamparan pertama di hari kedatangan Maya, ia menerima tantangan itu. Tapi Mayasari ternyata terlalu tangguh baginya. Ia lebih cerdik, lebih sinis, lebih cerdas, dan yang terpenting, lebih pintar dari Bima. Setelah lulus SMA, mereka sempat kehilangan kontak, tetapi beberapa waktu kemudian bertemu di jalan. Prasetyo, itu kamu? Ia mendengar suara terkejut di belakangnya dan berbalik.
Di hadapannya berdiri seorang wanita muda berambut gelap yang cantik dengan postur tubuh yang menakjubkan dan kaki yang luar biasa indah. Di mana matanya dulu saat mereka sekolah? "Maya, kamu berubah sekali," desahnya dengan kekaguman tulus. "Luar biasa. Kalau kamu tidak berubah sama sekali," tawanya, "masih sama tampannya." Action. Mereka mengobrol lama di kedai kopi, tertawa mengenang masa sekolah dan hubungan mereka yang rumit. "Ya, Maya, dulu aku sering kena batunya darimu," Bima menggelengkan kepala. "Kamu galak sekali di sekolah." "Itu bukan karena aku suka," Maya tersenyum sedih. "Selama bertahun-tahun hidupku adalah olahraga. Sejak usia 7 tahun aku bermain, mengerti? Seluruh hidupku, latihan, kompetisi, asrama. Lalu tiba-tiba aku dibuang. Maksudku, bukan dibuang. Aku harus berhenti karena cedera. Dan tiba-tiba aku merasa hampa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Saat aku datang ke sekolah itu, satu-satunya keinginanku adalah melakukan sesuatu yang mengerikan, misalnya memulai perkelahian besar agar aku segera dikeluarkan. Lalu tiba-tiba, Bima mengangkat matanya. "Tiba-tiba aku melihatmu," ia tersenyum. "Mendengarmu berbohong. Ingat, menceritakan omong kosong tentang Bali. Entah kenapa saat itu aku tiba-tiba merasa tenang. Aku berpikir, ternyata orang-orang di sekitarku normal, mereka hidup tanpa olahraga, belajar, saling berbohong, seperti si tampan ini. Jadi, bisa dibilang kamu menyelamatkanku saat itu, Bima, tanpa kamu sadari." "Sejujurnya, aku langsung naksir kamu," pungkasnya sambil tertawa. Bima dan Maya mulai berkencan. Mereka merasa nyaman bersama. Cinta Maya, terus terang, sangat memuaskan ego Bima. Segalanya kembali ke tempatnya. Ia kembali menjadi yang terbaik, bahkan di mata gadis kuat dan pemberontak yang pernah mengacaukan hidupnya di sekolah. "Bima, aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya." Maya, yang selalu berani dan tegas, tampak ragu dan memerah, lalu tiba-tiba tersenyum bahagia dan terbuka. "Kita akan punya bayi. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi ini sangat indah, Bima sayang." "Ya, memang terlalu cepat dan tidak terduga, tapi ini kan..." Ia tiba-tiba berhenti, menyadari Bima diam, berat, dan marah. "Menarik, apa indahnya hal ini?" katanya dengan suara bergetar. "Kamu sudah gila. Aku tidak mau anak, apalagi sekarang. Gugurkan saja." Maya menatapnya, mengatupkan giginya seperti yang biasa ia lakukan, dan mengusirnya dari apartemen. Begitulah Bima Prasetyo, yang pintar, berani, bangga, dan tampan seorang pria sejati menurut semua orang, dan dirinya sendiri ternyata adalah seorang pengecut. Ia pergi untuk tinggal, belajar, dan bekerja di kota lain. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu seorang gadis, atau lebih tepatnya, melihatnya di panggung dalam kontes mahasiswa yang konyol, sangat cantik, dan ia tidak bisa melepaskan pandangannya, dan gadis itu tersenyum kembali padanya. Ia menikahi Dewi. Tak lama kemudian, lahirlah Citra dan Kirana. Ia bekerja keras, sangat mencintai gadis-gadisnya, yang besar dan yang kecil, dan akan menjadi orang yang sangat bahagia jika bukan karena rasa bersalah yang terus-menerus, seolah menyatu dengan hatinya. Bertahun-tahun kemudian, ia datang ke kota kelahirannya untuk perjalanan dinas, dan secara tidak sengaja bertemu dengan Maya. Mereka langsung saling mengenali. "Halo, Prasetyo," katanya dengan santai, seolah mereka baru bertemu kemarin. "Halo, Maya," jawabnya. "Tolong, bicaralah denganku, bicaralah saja." Mereka duduk di kafe, tetapi percakapan tidak berjalan lancar. "Mah, kok teleponnya tidak diangkat?" Tiba-tiba terdengar suara cemas di atas mereka. Seorang wanita muda berambut panjang sedikit bergelombang dan bermata kelabu berhenti di depan meja mereka. "Mama?" Bima terkejut dan mengalihkan pandangannya ke Maya, lalu kembali menatap gadis yang berdiri di depan mereka. Gadis itu menatapnya dengan heran dan mengedipkan mata kelabu besarnya mata Bima. Dewi dan Bima yang terdiam duduk dalam keheningan. Anak-anak perempuan mereka, yang sudah lama pulang, sempat mengintip ke dapur, tetapi bingung dengan ekspresi wajah orang tua mereka yang tidak biasa. Mereka menutup pintu dan kini terdengar mendesah cemas dan takut di baliknya.
Jadi, kamu membohongiku seumur hidup, kata Dewi. Kamu punya anak perempuan yang sudah dewasa. Wah, cepat sekali kamu memulai ya, Prasetyo. Tidak, Wi, tidak. Seumur hidup aku membohongi diriku sendiri, bahwa aku adalah orang yang baik dan jujur. Kepadamu, aku baru berbohong selama 3 tahun terakhir, bisik Bima memohon. Aku tidak tahu tentang keberadaan Anya sebelumnya. Sama sekali tidak tahu. Aku tidak pernah berpikir Maya akan mempertahankan anakku saat itu, mengerti? Aku sangat takut waktu itu. Bagaimana aku bisa menduga dia akan begitu berani dan kuat? Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Dewi setelah lama terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengerti dan memaafkanmu. Aku tidak tahu, tapi sekarang, pergilah. Tolong. Aku perlu sendiri untuk memikirkan semuanya, atau setidaknya mencoba. Bima berdiri dan pergi. Keesokan harinya, bel pintu berbunyi. Selamat siang, Tante Dewi. Kata wanita muda berambut gelap dan bermata kelabu yang berdiri di ambang pintu, lalu ragu. Maaf, saya tidak tahu nama panggilan Tante. Saya Anya, putri dari suami Tante. Ia mengucapkan kata-kata itu dan seolah mendengarkannya sendiri, lalu, tampaknya menyadari betapa janggalnya frasa itu, ia tiba-tiba tertawa keras, riang, dan tulus. Untuk kedua kalinya dalam sehari, Dewi mendengarkan kisah tentang kehidupan suaminya, yang begitu akrab dan dekat, tiba-tiba menjadi asing dan penuh rahasia. Saya tidak pernah punya ayah, cerita Anya. Lalu tiba-tiba dia muncul 3 tahun yang lalu. Jujur saja, awalnya saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya, bahkan saya memutuskan bahwa saya tidak membutuhkannya. Tapi kami berhasil melewati jalan yang panjang dan sulit ini. Dan Tante tahu apa yang akhirnya saya sadari? Bahwa memaafkan adalah salah satu perasaan paling melegakan dan indah di dunia. Sungguh, Tante tahu, jika saya dan bahkan ibu saya bisa memaafkan ayah saya yang tidak bertanggung jawab itu, maka Tante juga wajib melakukannya. Tiba-tiba Anya berkata sambil tersenyum. Kalau dipikir-pikir, kesalahannya pada Tante jauh lebih kecil daripada pada kami. Setuju? Tidak, entahlah. Mungkin kamu benar, Anya, kata Dewi dengan susah payah. Hanya saja aku tidak tahu harus berkata apa padanya, bagaimana memulainya. Ini semua sangat sulit, sangat aneh. Hidup bersama seseorang selama 20 tahun dan tiba-tiba mengetahui bahwa dia tidak seperti itu. Tidak sepenuhnya seperti itu. Ia bingung dengan kata-kata, pikiran, dan perasaannya, lalu terdiam. Sudahlah, Tante. Dia persis seperti yang Tante kenal selama 20 tahun ini, seru Anya, melambaikan tangannya. Soal apa yang harus Tante katakan, yah, mungkin tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya yakin dia sudah mengerti. Dia kan mencintai Tante. Oh, begini saja. Anya tiba-tiba melompat, seolah mendapat ide cemerlang. Saya punya ide, Tante. Kenakan saja gaun itu. Gaun yang dia bawakan untuk Tante, yang saya bantu memilihnya. Kenakan saja gaun itu, dan gaun itu akan mengatakan segalanya untuk Tante.